Hai semuanya, Sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Di video kali ini ada beberapa hal menarik yang akan aku bahas perkembangan mengenai kasus ini. Di antaranya itu seperti ada dugaan ini masyarakat yang katanya melihat ada sosok yang mirip dengan Por pada saat dia sedang di tempel tersebut. Itu jalan tapi tidak ada kepalanya. Nanti kita akan bahas. Terus juga mengenai drama pergantian pengacara dari Ibu Panida, ibunda dari Teng Monida. Kenapa kok seperti itu? Justru ada manuver-manuver yang dilakukan. Terus juga ada anggota parlemen yang mengindikasikan bahwa dia menemukan barang bukti yang bisa mengindikasikan bahwa ini bukan kecelakaan tapi adalah pembunuhan. Serta juga ada status dari seorang pengacara yang memberikan jawaban kepada Dr. Pontip tentang sesuatu isu. Oke, kita akan mulai langsung bahas isu-isu tersebut. Tapi sebelumnya, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida. Oke, yang pertama adalah kita bahas mengenai isu dari pengacara Ronarong. Jadi pengacara Ronarong ini menuliskan sebuah status di Facebooknya dia dan dibahas di media di Thailand yang dia ini disindir dan nggak sekedar disindir sih, tapi agak sedikit diomelin ya dengan cara yang baik oleh Dr. Pontip yang merupakan dokter yang melakukan otopsi yang kedua ini, salah satu bagiannya, dan juga dokter yang menjadi idola warga Thailand yang dinilai akan memberikan data sebenarnya apa penyebab dari Teng Monida. Dr. Pontip mengatakan bahwa jangan sembarangan ya kalau ngomong sesuatu hal itu harus benar-benar datanya seperti apa. Ngomong apa sih Anjas? Jadi banyak media massa klip-klip yang dipotong-potong dan pengacara Ronarong ini dinilai klipnya adalah bilang bahwa ada tetesan darah itu adalah indikasinya adalah pembunuhan sudah pasti. Padahal kemudian pengacara Ronarong mengatakan saya tidak pernah mengatakan seperti itu hanyalah potongan-potongan video aja. Oke, kita sampai di situ aja untuk isu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pergantian pengacara Ibu Panida dari pengacara Krishna menuju ke pengacara Decha. Alasannya karena Ibu Panida menilai pengacara Krishna ini tidak mengikuti apa yang menjadi instruksinya dan sebagai seorang klien tidak memuaskan katanya. Oke, karena juga kalian tahu ya kasus ini itu sebenarnya benar-benar mendapatkan perhatian di Thailand, terus juga memang semuanya gratis pengacaranya. Tapi ya suka nggak suka sih, ini bukan berarti semua pengacara seperti itu ya. Aku sih agak sedikit kecil untuk mencari, menurut aku ya kecil kemungkinan untuk mencari pengacara yang tulus ngebantu seorang klien walaupun dia tidak minta uang. Karena ketulusan itu nggak melulu hanya diukur dengan uang, mentang-mentang gratis sudah pasti tulus, enggak lah. Karena Ibu Panida tuh mengatakan ya ada dugaan-dugaan bahwa well it's okay lah, mau pansos mau apa nggak masalah asalkan menjalankan sesuatu hal dengan koridornya. Dan menurut Ibu Panida apa yang sudah dilakukan dari pengacara Krishna sudah di luar dari koridornya. Pengacara Decha juga gratis. Tapi yang anehnya adalah pada saat si pengacara Krishna ini dipecat dalam tanda kutip dari oleh Ibu Panida, dia justru bergabung ke sebuah tim yang tim ini adalah kumpulan dari anggota parlemen, pengacara lainnya yang tidak di-hire oleh Ibu Panida untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu memecahkan kasus dari Teng Monida. Jadi lembaga ini adalah apa ya? Partnernya sama pengacara T ya, T Mongkokit, lembaga khusus pencari keadilan yang fungsinya sih katanya mereka tuh gerakannya ingin mereformasi kepolisian di Thailand agar lebih adil, lebih jujur, dan juga tanpa tebang pilih seperti itu. Bahkan di lembaga ini selalu memberikan punya channel YouTube-nya karena sudah kayak selebriti di Thailand kan ya. Itu mereka menghimbau kepada masyarakat di Bangkok dan juga area Sungai Chao Phraya kalau mereka menemukan bukti-bukti yang kuat bisa langsung diberikan ke mereka. Kalau mereka menilai seandainya itu diberikan ke pihak penyidik mereka nggak percaya, keamanan juga terjaga di sana. Oke, ini kayak dramatis, tapi menurut aku gini teman-teman ya, ini ada isu yang mengatakan bahwa ini dijadikan sebagai isu politik karena ada dugaan orang-orang yang terlibat jika ini adalah indikasi pembunuhan. Ada dugaan VVIP adalah orang yang memerintah, salah satu bagian orang yang memerintah saat ini, dugaannya seperti itu. Ini dipakai oleh lawan-lawannya untuk menjatuhkan, mencari keburukannya. Suka nggak suka kemungkinan besar ini juga ada kesana karena agak sulit dipercaya jika seorang politikus, pengacara, sebegitu effortnya ngebantu sesuatu hal walaupun
tidak boleh kita serta-merta menilai seperti itu, pasti ada ya ada pro dan kontra lah ya. Terus juga mengenai isu mengenai bercak darah ya, bercak darah di gedung oleh seorang anggota parlemen yang mengaku bahwa dia itu menemukan ada bercak darah di sebuah gedung yang kayak PDAM gitu kalau di Indonesia, yang dia bilang kok tiba-tiba menghilang pada saat mau dicek gitu. Masa sih? Kemudian dikonfirmasi yang membersihkan dari bercak darah tersebut adalah petugas di PDAM tersebut dan mengatakan itu adalah bekas ikan lele gitu. Terus juga ada video di mana dia sedang sibuk mencari kain putihnya Teng Monida di kotak sampah. Bagi aku ini kok lebih sifatnya kayak dramatis gitu ya, mencari kemana-mana, ingin melihat effort. Aku sih agak sedikit skeptis ya, kok sebegitunya ingin mendapatkan perhatian dari media massa, terlepas nggak tahu apakah ini pure mencari keadilan ataukah sedang mencari nama begitu. Karena ada isu juga, ada salah satu pengacara pada saat dia dipecat, pengacara Krishna ya, dia juga terlilit hutang dari ada satu orang di provinsi lainnya yang mengatakan di media massa bahwa si Krishna ini punya utang dengan dia. Ya walaupun ini nggak related gitu, tapi kan dari situ backgroundnya bisa melihat bahwa kayaknya mereka juga punya kesulitan ekonomi sepertinya. Ada sebagian yang seperti itu. Nah kalau mengenai isu yang darah tersebut, kemungkinan besar aku sih cenderungnya nggak percaya itu adalah darah manusia. Aku lebih percaya itu adalah darah lele ya. Karena banyak di Thailand juga orang-orang yang suka mencarikan lele karena ada pekerja di daerah tersebut, pekerja kuli ya dalam tanda kutip, yang suka mencarikan lele juga di daerah tersebut. Jadi aku nggak yakin kalau itu darah manusia teman-teman. Ini hanya dibuat make up story aja. Begitupun juga sama dengan kain putihnya yang diduga adalah, katanya itu adalah kain putihnya Teng Monida. Menurut aku sih terlalu kebetulan banget ya bisa ditemukan di daerah tersebut, yang ya tentunya bisa menjadi petunjuk. Tapi kan kalau semua hal dikatakan petunjuk, betapa beratnya tugas penyidikan ya, harus mengecek A, B, C, dan D. Kita juga harus mengklarifikasi lah, memfilter lah mana yang kira-kira masuk akal atau tidak, jadi tidak menghabiskan waktu untuk penyidik memeriksa semua laporan dari warga masyarakat yang melaporkan dugaan adalah salah satu bukti-bukti untuk ke kasus Teng Monida. Itu adalah dua hal yang aku komentarin ya. Terus yang ketiga adalah mengenai ada video kemarin ya, semalam sih tepatnya, kemarin sampai hari inilah, itu ada video yang beredar, klip ya, itu pada saat POR di Tempel Ratchaburi yang dia ini jalan, tapi pas jalan tiba-tiba diambil angle dari sisi lain, itu tidak ada kepalanya. Itu heboh di Thailand, apalagi di TikTok, kalian mungkin sudah melihat juga, ternyata kan sudah diklarifikasi, itu adalah dari angle pengambilan videonya aja. Maksudnya gimana Anjas? Itu adalah pada saat jalan terhalangi oleh kayak apa itu namanya tenda ya, terhalangi oleh tenda. Jadi pada saat jalan POR itu kemudian ngerekam dari samping jauh, nggak kelihatan kepalanya, hanya kelihatan lehernya aja. Banyak kan orang-orang, aku baca di TikTok Thailand ya, teman-teman orang-orang warga Thailand bilangnya, wah itu karma tuh, makanya jangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, you name it lah, kalian tahu bagaimana arah situ. Tapi itu adalah hoax ya, itu adalah efek dari kamera aja mengambil dari jauh, dan itu adalah terhalang oleh tenda, jadi tidak hilang sebenarnya seperti itu. Terus juga mengenai beberapa hal yang POR katanya akan melarikan diri ke perbatasan, itu karena memang tempat dia sekarang ini menjalani prosesi sebagai seorang biksu sementara itu memang dekat dengan perbatasan negara Myanmar. Dan ada isu-isu yang bilang bahwa kayaknya mereka mau kabur Anjas. Menurut aku enggak ya. Karena apa? Kalau cuma kabur ke Myanmar, yang which is itu hanya border, itu sangat gampang sekali ditangkap, dieksekusi. Karena antara negara Thailand dan juga Myanmar itu mereka punya hubungan bilateral yang biasanya berbatasan langsung seperti ini, itu sangat cepat sekali teman-teman. Jadi kalau ada isu yang bilang dia mau melarikan diri, sepertinya enggak. Tapi kalau menurut aku ya, kenapa si POR dan juga Robert melakukan hal seperti itu, menjadi biksu sementara di daerah tersebut, itu karena lebih menghindari panggilan-panggilan dari tim penyidik Kota Bangkok. Misalnya harus melakukan tes kebohongan, harus dilakukan pemeriksaan untuk laboratorium, rambutnya atau apanya dan sebagainya. Menurut aku itu adalah salah satu strategi mereka. Tapi kalau itu dipakai strategi untuk kabur, agak kecil kemungkinan larinya ke sana, karena kaburnya cuma ke Myanmar, yang which is itu Thailand dan juga Myanmar punya hubungan yang sangat baik ya untuk urusan terutama masalah kepolisian. Karena kalau kaburnya ke Myanmar pasti bisa dicari kok, nggak terlalu sulit begitu. So itu adalah beberapa hal. Dan satu lagi, hati-hati ya kalau kalian lihat berita
melihat ada orang yang terlihat begitu sangat membantu kasus Teng Monida, apalagi sudah ada unsur-unsur politik, para politikus juga sudah turun menjadi bagian dari tim yang mencari kebenaran dari kasus Teng Monida ini. Aku nggak yakin semuanya adalah tulus karena ingin mencari mencari apa yang sebenarnya terjadi. Bisa aja itu ada udang di balik batu ya. Ada sesuatu hal di balik ini semua yang seperti dikatakan oleh Ibu Panida, ibunya Teng Monida, yang bilang, saya tuh tahu kok orang-orang yang tulus ngebantu saya atau hanya sekedar mencari panggung, atau di Indonesia istilahnya adalah pansos. Yang lebih parah lagi, jangan sampai kalau seandainya nih ya, bahwa kasus Teng Monida ini adalah murni karena kecelakaan, tapi karena sudah ditunggangi oleh oknum-oknum anggota politikus, malah kebenarannya tertutupi karena demi kepuasan masyarakat. Karena suka nggak suka, menurut aku yang bisa kita relay sekarang adalah hasil-hasil dari otopsi, karena hasil CCTV, keterangan saksi, itu adalah hal-hal yang cukup buntu, teman-teman. Jadi hasil dari otopsi nanti ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pembuka jalan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian Teng Monida tenggelam di Sungai Chao Phraya. Terima kasih sudah menonton dan tinggalkan komentar kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku Dianjas di Thailand. Khop khun krap semuanya. Bye bye.